Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Ma'rifat Sakit dan Kematian, Dari Kefanaan Menuju Keabadian, karya Haidar Bagir. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembacaan pada bagian yang berjudul Kematian, bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa sejatinya mati itu? Sudah kita simak sebelumnya bahwa Rasul menyebut kematian sebagai perpindahan dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal lainnya. Tapi apa yang pindah? Kemana? Lalu apa yang terjadi dengan manusia di tempat tinggal barunya itu? Ketika mati, jasad kita pelan-pelan meluruh menuju kemusnahan. Tinggal jiwa kita, ruh kita. Jiwa adalah tempat bertemunya dua samudra. Demikian kata Mula Sadra. Pertemuan antara yang jasadi dan yang ruhani. Jika Anda lihat substansinya di dunia ini, Anda akan mendapatinya sebagai sumber segenap daya tubuh. Tapi jika Anda lihat substansinya di dunia intelek, Anda akan mendapati bahwa dalam fitrahnya ia adalah potensial murni tanpa forma di dunia itu. Hubungan awalnya dengan forma dunia ini adalah bagaikan biji terhadap buah atau embrio terhadap hewan. Persis seperti embrio adalah embrio dalam aktualitas dan hewan hanya secara potensial. Demikianlah jiwa pada mulanya adalah sekedar manusia yang bisa mati, tetapi sekaligus intelek sepenuhnya secara potensial. Melalui kehidupan di dunia ini, potensialitas jiwa menjadi teraktualisasikan. Kematian sama sekali bukanlah suatu ketaksempurnaan. Mengingat sebagaimana terungkap dalam ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip sebelum ini, ia hanyalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam istilah Mula Sadra, kematian terjadi segera setelah jiwa mengaktualisasikan seluruh potensialitasnya, karena tak lagi membutuhkan tubuh jasmania. Jiwa mencampakkannya demi terus maju ke tahap eksistensi berikutnya. Penjelasan bagi kematian fisikal adalah bahwa jiwa mencapai kesempurnaan dan kebebasan dalam eksistensi, sehingga ia beralih kepada aktivitas dan upaya bawaannya menuju dunia yang lain. Jadi, karena esensinya memperoleh kekuatan, sedikit demi sedikit, hingga ia mencapai suatu jenis baru eksistensi, ia memutuskan hubungannya dengan tubuh, dengan memperkuat hubungannya dengan tubuh yang lain, yang diperolehnya sesuai dengan kualitas-kualitas moral dan kesiapan-kesiapan bekal-bekal kejiwaannya. Dengan demikian, pertama dan dalam esensinya ia memulai suatu kehidupan kedua, tetapi sebagai suatu embel-embel aksidental, kehidupan fisikalnya berakhir. Mencapai derajat substansialitas, aktualitas dan kebebasan adalah sesuatu keadaan yang dialami oleh semua manusia, mukmin atau kafir. Tak ada kontradiksi antara kesempurnaan ontologis dan kebebasan substansial di satu sisi, dan keburukan dan penderitaan akibat siksaan api neraka di sisi lain. Malah sebaliknya, hal-hal ini hanya memperkuat kesimpulan kami. Kenyataan bahwa eksistensi manusia makin kuat dan mendapatkan aksentuasi, dan bahwa ia telah lepas dari selubung dan hijab material
justru mengakibatkan intensitas yang makin tinggi dalam mengalami rasa sakit. Dalam kematian, simpul Imam Al-Ghazali, manusia tak menemukan apa-apa kecuali atribut-atributnya sendiri yang tak lagi terhijab oleh tubuh jasmaniah, melainkan mengungkapkan diri mereka dalam forma-forma yang sesuai dengan tempat tinggal barunya. Hubungan jiwa dengan tubuh menghijabnya dari pencerapan hakikat-hakikat segala sesuatu, sementara kematian menyibak hijab itu. Saat ini kami telah menyibak darimu hijabmu, hingga hari ini penglihatanmu amat tajam. Quran Surah Qaf ayat 22. Apa yang selama ini tersembunyi di dunia rendah menjadi terungkap nyata. Jadi, sebaliknya dari mengalami akhir kehidupan, manusia melanjutkan kehidupannya setelah kematian fisikal ini. Bahkan lebih hidup lagi, bahkan lebih lestari. Kehidupan setelah mati itulah kehidupan sejati. Bagaikan seorang yang bangun dari tidur dengan mimpi yang panjang, kematian fisikal telah menandai keterjagaannya. Persis kata Imam Ali, sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini manusia itu tertidur, baru ketika mati ia terjaga. Nah, adalah amal-amalnya di kehidupan dunia yang akan menentukan kehidupannya pasca kematian. Pada hari itu amal-amal manusia akan dikalungkan di leher-leher mereka, firman Sang Pencipta. Al-Quran menyebut hari kiamat ketika amal-amal seluruh manusia diperhitungkan sebagai saat-saat apa yang ada di dalam dada diungkapkan. Quran Surah Al-Adiyat ayat 10. Dan rahasia-rahasia dibongkar. Quran Surat At-Tariq ayat 9. Dalam ungkapan Sana'i, jika kau mati dengan akhlak yang buruk, kau akan dibangkitkan dalam wujud binatang buas. Ketika makna keluar dari rumah ke jalanan, wajahmu akan distempel dengan apa yang ada di hatimu. Untuk memamerkannya, Sang Pencipta sifat-sifat akan menyimpan apa-apa potensial di dalam dan apa-apa yang aktual di permukaan. Al-Qunawi menyatakan bahwa setelah kematian manusia akan mengambil bentuk jasmaniah sesuai dengan perilaku yang menguasainya ketika ia hidup di dunia. Jadi jika syahwat yang berkuasa, ia akan tampil sebagai babi, dan jika amarah yang angkara, ia akan tampil sebagai anjing. Demikian juga pandangan Al-Farabi dan Mullah Sadra. Dalam penampilan dan cara seperti itulah kita harus mengarungi kehidupan yang jauh lebih panjang ini. Ada ribuan serigala dan babi dalam eksistensi kita, baik dan buruk, indah dan jelek. Sifat-sifat manusia ditentukan oleh kelakuan yang menguasai. Jika emas lebih banyak dari tembaga, ia adalah emas. Telah pasti di hari kebangkitan, kau kan kuberi bentuk sesuai dengan perilaku yang mengangkangi eksistensimu. Rumi. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersungkur sebagai
must be